kita akan melihat kembali materi tentang sifat fisik dan mekanik batuan. Oke, kemarin sudah dibahas tentang mekanika batuan, yaitu tentang pengujian kuat tekan. Ya, kita kembali melihat apa tuh sifat fisik dari batuan. Oke, materi ini dibuat oleh Bapak Profesor Suseno Ramadi Brata, Bapak Profesor Nadi Astawarai, Bapak Profesor Rido Kawatimena dari Laboratorium Geomekanika FIKTM ITB. Sekarang sudah jadi FTTM ITB. Oke, kita lihat bahwa materinya pendahuluan. Kemudian kita lihat sifat batuan itu, kalau secara fisik itu ada, ya, sifat batuan itu ada kekerasan. Kemudian ada sifat fisiknya. Sifat fisik itu yang tidak dilakukan, pengujiannya itu tidak dilakukan secara diberikan tekanan atau gaya, ataupun dihancurkan. Itu proses penghancuran. Jadi ini cuma nanti kita akan melakukan pengujian di lab dengan memberikan timbangan, kemudian direndam dalam air, kemudian akan di oven, dikasih kering sampelnya untuk memperoleh sifat-sifat fisik daripada rho ini atau berat ini, kemudian gamma ini bobot isi, kemudian porositas daripada batuan yang kita uji, kemudian absorpsinya atau penambahan partikel, kemudian dan juga ada void ratio. Oke, kemudian berikutnya sifat mekanik yang kemarin sudah kita bahas, ada sifat statis dan ada sifat dynamic atau dinamiknya. Yang tanda merah ini adalah sifat dinamis, kemudian yang tanda hitam ini adalah sifat statisnya. Ini sigma C kemarin adalah kuat tekan, sigma T ada sigma tensile atau kuat tarik, kemudian E adalah modulus elastisitasnya, kemudian tau S adalah kekuatan gesernya, kemudian C adalah kohesi, kemudian V adalah sudut geser dalam atau internal friction daripada material batuan, dan V atau V adalah Poisson rasionya. Oke, sifat dynamic itu adalah kecepatan rapat gelombang ultrasonik yang diuji batuannya menggunakan kecepatan rapat gelombang. Kemudian ada sifat fisik dan mekanik, dilakukan di laboratorium, dilakukan pada contoh dari lapangan. Contoh dari lapangan maksudnya sampelnya kita bawa dari lapangan, kemudian kita preparasi artinya kita membuat bentuk sesuai dengan standar yang dibutuhkan, kemudian baru kita uji. Ada juga pengujian di lapangan, yaitu dengan pengujian secara in situ test atau pengujian langsung di lapangan. In situ adalah pengujian langsung di tempat di mana kita mengambil sampelnya itu. Tahap pengujian uji lab itu ada, kalau untuk sifat fisik batuan itu dengan non-destructive test. Kalau sifat mekanik batuan itu dengan destructive test. Artinya destructive test ini adalah dengan cara kita memukul atau cara memberikan gaya sehingga sampelnya itu akan hancur. Kalau ini tidak hancur sampelnya, kita membuat dia atau sampel tersebut kita buat tanpa adanya memberikan gaya atau tekanan, sedangkan mekanik ini diberikan gaya tekanan ataupun gaya tekan maupun gaya tarik. Oke, ini kemarin sudah dibahas, bisa dilihat dari video sebelumnya tentang sifat mekanik. Ini berbicara tentang kekerasan batuan, tentang skala Mohs, bagaimana mineral itu mempunyai skala kekerasannya dengan hanya dari mineral yang satu dengan yang lainnya dapat saling menggores, kemudian diberikan skala. Kemudian juga ada skala dari Vickers or Knoop micro hardness, yang juga memberikan skala kekerasan. Ini grafiknya untuk
knob dia memberikan skala 2000 sampai 8000, sedangkan mouse skala memberikan skala 1 sampai skala 10. Ini untuk skala kekerasan berdasarkan kriteria knob, figures, dan juga dari mouse. Untuk mineral yang paling rendah itu adalah talc sampai ke diamond, dari talc, gypsum, kalsit, fluorite, apatite, orthoklas, quartz, topaz, korundum, dan terakhir adalah diamond atau intan. Kemudian ini skala mineral juga kekerasan dari copper atau tembaga sampai kepada bronze, perunggu, kemudian steel, ada glass, ada sampai terakhir ke diamond, ya, dengan skala kekerasan. Ini kategorinya. Kalau talc itu kategorinya poor sampai kita lihat di sini poor to excellent, poor sampai bagus. Kemudian ada kelasnya excellent. Kemudian kita lihat di sini diamond itu kelasnya adalah good to exceptional, sangat bagus sekali. Kelas dari sedang sampai bagus, baik, dan mineral yang lain. Oke, seperti kemarin di video kemarin dikatakan bahwa contoh atau sampel itu harus mempunyai kriteria, harus mempunyai panjang dan lebar atau dengan diameter L per D adalah 2 sampai 2,5. Kalau dia diameternya 2, berarti panjangnya harus 2 kali daripada diameternya atau 2,5 kali daripada diameter. Contoh silinder itu diameternya harus mempunyai diameternya adalah 50 sampai 70 mm atau 5 cm sampai 7 cm. Oke. Kalau di laboratorium kita melakukan pengujiannya itu contohnya dari blok batuan atau blok batuan dari lapangan, kemudian dari lapangan kemudian kita akan bor dengan bor inti. Kita lihat sini, ini namanya sampel yang kita bawa dari lapangan, ya. Kita lihat di sini, ini adalah bongkahnya, bongkah batuannya ini. Kita lihat bongkahnya ini. Kemudian akan dibor dengan mata bor inti, sehingga nanti pemborannya ini nanti kalian bisa lihat referensinya di channel YouTube yang lain yang bisa memberikan informasi tentang apa tuh pemboran inti untuk drill core, ya, pemboran inti. Kemudian ini akan membor sehingga mengambil sampel, terjadi sampelnya akan berbentuk seperti tabung ini. Kemudian kita lihat di sini bahwa sampelnya akan berbentuk seperti ini. Nah, sampel ini kemudian akan dipreparasi sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan yang tadi. Ya, ukurannya adalah, contoh silindernya adalah diameternya itu 50 sampai 70, kemudian panjangnya itu adalah 2 kali diameter atau 2,5 diameter. Kalau umpamanya kalau dia 50 mm berarti panjangnya harus 100 mm. Oke, kemudian kalau untuk di lapangan, contoh di bor batuan dapat digunakan untuk uji laboratorium dengan syarat L per D sama dengan yang uji laboratorium. Jadi kalau di lapangan itu sudah dibor, langsung dibor di lapangan menggunakan alat bor inti, kemudian sampelnya dibawa tapi harus diperparasi menjadi 2,5. Kemudian diukur, contoh inti bor itu harus diukur L dan D, luas permukaan dan volumenya. Nah, ini hasil pemboran ini dari skala lab. Batuannya kita ambil dari lapangan, kemudian dibor di lab, kemudian ada sampelnya yang telah dibor. Sedangkan ini adalah hasil pemboran yang di lapangan. Jadi pemboran di lapangan bor inti kemudian dimasukkan dalam rak-raknya atau tray-nya ini. Jadi per kedalaman. Jadi
kodenya ini adalah kode kedalaman, jadi 111 sampai 151. Artinya dia pemborannya pada kedalaman 111 meter sampai 121, berarti ada sekitar 10 meter hasil pemboran ini yang diletakkan di dalam rak-raknya ini atau traynya ini. Oke, ini adalah preparasi selanjutnya. Sampel yang terlalu panjang akan dipotong disesuaikan dengan ketentuannya, yaitu L per D harus 2 sampai 2,5. Oke, kalau untuk pengujian sifat mekanik kemarin uji kuat tekan, sampel ini akan kita tekan, kemudian akan pecah. Kemudian pecahannya ini akan kita pakai untuk menguji sifat fisiknya. Ya, sifat fisiknya. Oke, kita lihat di sini bahwa sampel yang pecah tadi kita akan timbang berat aslinya, contoh aslinya, atau diberikan simbol WN, weight normal, natural ya. W ini adalah weight atau berat, dan adalah natural. Kemudian berat contoh kering yang sudah dimasukkan dalam oven, kemudian itu akan di oven selama 24 jam. Nanti kita masukkan sampelnya ke dalam oven selama 24 jam dengan temperatur adalah sebesar 90 derajat Celcius. Maka kita akan mendapatkan nilai OWO atau berat keringnya setelah di oven selama 24 jam. Fungsinya adalah untuk menghilangkan air dalam batuan. Kemudian berat contoh jenuh itu sudah dijenuhkan dalam air selama 24 jam. Jadi nanti sampel itu akan dimasukkan dalam air. Ya. Sampelnya akan dimasukkan dalam air, direndam, atau dijenuhkan dalam air selama 24 jam. Kemudian akan disebut dengan WW atau water weight of water, ya, berat daripada air. Water atau weight of water. Kemudian berat contoh jenuh di dalam air. Berat contoh jenuh dalam air yaitu kita akan timbang atau kita akan menggantungkan atau menggantung sampelnya di dalam air. Jadi kita akan masukkan sampelnya dalam ember, kemudian ditimbang, sampelnya digantung, tidak boleh kena dasar air. Nah, dasar air dia di tengah-tengah sehingga kita akan mendapatkan berat contoh jenuh air. Kemudian akan ditimbang. Kemudian contoh tanpa pori-pori. Contoh volume contoh tanpa pori-pori adalah berat kering dikurangi dengan berat contoh dalam air. Ya, kemudian berat contoh total adalah berat air dikurang dengan berat contoh dalam air, volume totalnya. Oke, berikutnya kita akan melihat hasil pengujian sifat fisik dari berapa jenis batuan, yaitu ada 3 jenis batuan di sini: batu gamping, breksi, tufa, dan granit. Ini lokasi Cibinong, Pongkor, Karimun. Oke, kita lihat di sini ada bobot isi atau berat jenis natural, kemudian ada berat jenis kering, ada berat jenis jenuh dengan satuan gram per cm pangkat 3. Itu berat persatuan volume, gram berat persatuan isi. Kemudian ada kadar air asli, kadar air aslinya. Kemudian ada WS, ini adalah kadar air jenuh. Kemudian SR ini adalah derajat kejenuhan, dan juga N dan E ini masing-masing adalah porositas dan angka pori. Kita lihat di sini bahwa yang mempunyai berat jenis natural atau jenis batuan yang mempunyai bobot isi yang paling besar adalah batu granit. Kenapa granit lebih besar bobotnya? Karena dia mempunyai bentuk butir yang sangat rapat dan punya porositas yang sangat kecil.
bahkan tidak mempunyai pori-pori. Makanya di sini dia porositasnya sedikit. Atau kita lihat bahwa dia mempunyai persentasenya adalah 1,3%. Lebih kecil dia. Kemudian kita lihat lagi mana yang membedakan di sini kadar air jenuhnya, kadar air atau kadar air asli, WN ya. Kadar airnya lebih banyak batu gamping, lebih banyak breksi tufa. Kenapa? Karena porositasnya lumayan besar atau dia mempunyai pori-pori yang besar, agak lebih besar dibandingkan dengan ini. Hasil pengujian dibuktikan bahwa breksi tufa mempunyai kadar air yang lebih banyak dibandingkan batu gamping. Kemudian pada saat dijenuhkan, pada saat dia dijenuhkan atau direndam, maka presentasinya lebih besar breksi tufa dibandingkan WS atau dibandingkan batu gamping dan granit. Oke, jadi sini dapat disimpulkan bahwa material yang mempunyai porositasnya kecil itu dia pasti kadar airnya kecil. Kemudian dia lebih berat karena dia lebih padat ya. Dia mempunyai struktur ataupun kepadatannya lebih besar dibandingkan batu gamping dengan breksi dan breksi tufa, gamping dan breksi tufa. Oke, ini persamaan yang akan kita gunakan dalam pengujian sifat fisik nanti di lab ya. Kita lihat bahwa ini sifat fisik batuan. Kalau kita untuk menentukan bobot isi natural atau ini bobot isi natural yang ini rho atau gamma n atau rho n atau dan juga bobot isi kering rho dry atau gamma dry. Kemudian ada rho jenuh, rho saturated atau gamma saturated. Kita lihat di sini rumus-rumusnya untuk menghitungnya. Bobot isi natural adalah berat alami dikurang dengan berat air jenuh dengan berat yang digantung. Berat air yang digantung. Kemudian bobot isi kering adalah berat kering dibagi dengan berat dijenuhkan dengan berat yang digantung. Kemudian bobot isi jenuh adalah berat kering dibagi dengan berat air dikurang dengan ini ada kesalahan nih. Nanti kita lihat lagi. Bobot isi jenuh adalah berat jenuh WS dibagi dengan WW dikurang WO. Oke. Kemudian berat jenis semu adalah WO dibagi WN dikurang WS dibagi dengan bobot isi air. Bobot isi air ya. Kalau sudah dapat bobot isi air jenuh natural. Kemudian berat jenis sejati adalah WO dengan berat jenis kering, berat kering dibagi dengan berat kering dikurang berat yang air sampai dan dijenuhkan dalam air 24 jam dibagi dengan bobot isi air alami. Kemudian kadar air asli adalah berat alami dikurang berat kering dibagi dengan berat kering dikali 100% untuk mendapatkan presentasinya. Kadar air jenuh atau kadar air yang dijenuhkan dalam air adalah berat air dikurang berat kering dibagi dengan berat kering dikali 100%. Derajat kejenuhan adalah berat alami dikurang berat kering dibagi dengan berat air dikurang berat kering dikali dengan 100%. Jadi semua data-data ini adalah hasil. WW ini adalah berat setelah dimasukkan dalam oven, itu ditimbang, kemudian berat air ya, berat air ini ya, berat air ini ditimbang, direndam dalam air, kemudian akan setelah direndam selama 24 jam, kemudian ditimbang, dimasukkan angkanya di sini. Kemudian WO atau berat kering adalah
sampel yang telah dikeringkan dalam oven selama 24 jam. Setelah 24 jam kemudian ditimbang dan diukur, kemudian angkanya akan dari sini. Kemudian porositas atau N adalah berat air dikurang berat kering dibagi berat air dikurang berat jenuh, air yang dijenuhkan. Kemudian untuk void ratio adalah angka porinya. Rasio porinya adalah porositas dibagi dengan 1 dikurangi porositas. Mana untuk kalau satuannya adalah roh, berat jenisnya adalah 62,4 PCF, maka bisa dikonversi menjadi lbs per feet pangkat 3. Kebanyakan batuan mempunyai bobot isi adalah 120 sampai 200 lbs per feet pangkat 3. Oke, ini adalah gambaran tentang hydrologic cycle atau siklus daripada hidrologi, bagaimana air ada laut, kemudian ada dam, ada evaporasi, pengangkatan, kemudian mengalami jadi awan, kemudian awannya menjadi hujan, kemudian dikembalikan ke tanah ataupun masukkan ke laut lagi, kemudian proses selanjutnya di siklus terus. Di sini ada dam, ada bendungan, kemudian di sini ada tempat rawa atau swamp ini atau kolam, dan sini ada petahan, ada ground air tanah, kemudian ada freshwater atau seawater interface. Untuk air yang fresh ya, air fresh ini atau seawater ada antara air sungai dan laut. Ini kita lihat lapisan-lapisannya, ada sand, ada slate, ini ada bagian-bagian yang impermeable. Kemudian ada sandstone, ini daerah aquifer atau tempat terkumpulnya air, tempat dapatnya air. Kemudian ada granit, itu batuan yang padat dan lolos air. Oke. Itu gambaran dari bagaimana air itu terjebak dan juga proses terjadinya air dari proses matahari sebagai sumber daripada panas, mengangkat air-air yang ada di dam maupun di ocean naik ke atas ke awan dan membentuk awan dan menjadikan awan untuk sebagai sumber air dan hujan. Oke, ini kemarin sudah dibahas apa tuh fungsi daripada sifat-sifat fisik, kekerasan, standar batuan, perilaku konstitusi dari uji UCS, kemudian kredit batuan. Oke, demikian materi yang bisa disampaikan saat ini. Silakan dipelajari lagi, bisa mencari sumber-sumber yang lain yang bisa menambah materi ini, dan silakan memberikan respon dengan membuat tugas ataupun menjelaskan isi daripada presentasi ini, apa yang disampaikan dalam presentasi ini. Oke, sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Salam.